Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai random variable. Nah, apa yang dimaksud dengan random variable? Kalau kita perhatikan dari kedua buah kata pada kalimat ini, random itu bisa berarti acak. Kemudian variabel adalah variabel. Jadi kurang lebih kita bisa mengartikan random variable itu sebagai variabel acak. Ya. Nah, kemudian tentu kita sering mendengar istilah variabel, ya. Contohnya saja dalam matematika aljabar. Nah, misalkan di sini saya beri sebuah persamaan yang ditunjukkan oleh dua buah persamaan bintang ini, maka simbol yang kita lihat dalam dua buah persamaan ini, yaitu X dan Y, disebut sebagai variabel. Ya, jadi variabel dalam pengertian ini bisa diartikan sebagai sebuah lambang pengganti dari suatu bilangan yang belum diketahui dengan jelas nilainya berapa. Jadi tugas kita selanjutnya adalah mencari tahu berapa sih kira-kira nilai yang tepat untuk mengisi kedua buah persamaan ini. Yaitu kalau pengertian variabel dalam matematika aljabar. Nah, sekarang kira-kira sama nggak pengertian atau fungsi dari variabel dalam aljabar dan statistika? Jawabannya adalah tidak sama. Jadi meskipun namanya sama, tapi variabel dalam aljabar dan variabel dalam statistika itu memiliki fungsi yang berbeda. Oke, baik, sekarang kita lanjutkan. Nah, random variable ini dapat diartikan sebagai suatu deskripsi numerik, ya, atau penggambaran numerik dari hasil percobaan yang bersifat acak. Ya, jadi random variable ini dia diakibatkan oleh suatu proses yang bersifat acak atau disebut juga sebagai random process. Nah, apa contoh dari random process itu? Misalkan saja di sini saya ambil contoh yang sering diangkat dalam teori probabilitas, yaitu pada kejadian pelemparan dadu atau pelemparan uang koin. Ya, misalkan saya mulai dari pelemparan dadu. Nah, ketika kita melempar sebuah dadu, kita nggak akan tahu berapakah hasil yang muncul dari pelemparan dadu itu. Ya, dadu itu kan punya muka 6 sisi. Nah, ketika dia dilempar satu kali, kita nggak akan tahu hasil yang akan muncul nanti, apakah dia adalah muka 1, muka 2, 3, 4, 5, atau 6. Atau misalkan saja dalam pelemparan uang koin. Uang koin itu dia punya dua sisi. Ada sisi yang disebut sebagai angka, misalkan saja. Kemudian ada sisi yang disebut sebagai gambar. Nah, ketika dia dilempar satu kali misalkan, kita nggak akan tahu nantinya hasil yang muncul apakah dia sisinya angka atau dia sisinya gambar. Nah, yang seperti itu disebut sebagai random process. Jadi, suatu proses yang kejadiannya acak dan tidak bisa dipastikan. Nah, random process ini nantinya dia akan mengakibatkan yang namanya random variable, di mana random variable ini biasanya dia dinotasikan dengan menggunakan suatu huruf kapital, ya. Contohnya yang digunakan adalah huruf kapital X atau X besar. Tapi dalam penulisan notasinya ini tidak harus menggunakan huruf X. Jadi Anda bisa menggunakan huruf apapun. Misalkan Y besar atau A besar atau B besar. Kalau misalkan nggak mau pakai huruf, misalkan mau pakai nama buah atau nama hewan, itu juga sebenarnya nggak apa-apa, nggak masalah. Cuma memang biasanya yang umum digunakan itu adalah huruf kapitalnya saja, ya, atau hurufnya saja. Nah, di random variable ini kita mendeskripsikan suatu keluaran atau suatu outcome dari suatu percobaan acak dengan menggunakan yang namanya number. Jadi tadi kan sudah disebutkan di awal bahwa memang variabel acak ini dia merupakan sebuah deskripsi numerik dari suatu percobaan acak. Sehingga outcome atau hasil yang kita keluarkan dari sebuah percobaan acak itu nanti juga harus kita konversikan ke dalam sebuah angka atau numbers. Sebagai contoh, misalkan pada percobaan pelemparan uang koin, ya, sebanyak 1 kali. Nah, di sini variabel acak yang
kita tetapkan adalah sisi yang muncul dalam pelemparan koin sebanyak 1 kali itu. Ya, jadi misalkan di sini kita ambil variabel acaknya adalah sisi yang muncul dalam pelemparan koin sebanyak 1 kali itu. Jadi ada 2 kemungkinan ya. Kita punya 2 sisi dalam suatu uang koin ya. Ada sisi yang misalkan kita sebut sebagai angka, kemudian ada juga sisi yang kita sebut sebagai gambar. Jadi kita punya 2 sisi, ada angka dan gambar. Nah, kemudian di sini nanti bagaimana hasil yang muncul dari percobaan pelemparan uang koin sebanyak 1 kali ini? Kita lihat nanti hasil yang akan muncul atau kemungkinan yang akan muncul adalah yang pertama, dia bernilai 0. Nah, misalkan 0 ini kita definisikan jika yang muncul adalah angka. Kemudian 1 jika yang muncul adalah gambar. Namun, penetapannya tidak harus seperti ini. Jadi, Anda bisa membolak-balik ya. Misalkan 0 itu jika yang muncul adalah gambar, kemudian 1 jika yang muncul adalah angka. Kemudian misalkan contoh selanjutnya pada percobaan pelemparan sebuah dadu sebanyak 1 kali. Nah, kita tahu bahwa dadu itu dia punya 6 sisi. Sisi 1, sisi 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, misalkan di sini didefinisikan variabel acaknya adalah sisi yang muncul dalam pelemparan sebuah dadu sebanyak 1 kali. Jadi, misalkan variabel acak yang didefinisikan di sini adalah sisi yang muncul dalam pelemparan sebuah dadu sebanyak 1 kali. Jadi kita mau tahu ketika dia dilempar 1 kali, yang muncul itu sisi yang mana, begitu. Nah, kemudian apa hasilnya, apa outcome-nya? Kita memiliki beberapa kemungkinan. Jadi, nilainya 1 jika yang muncul adalah mata dadu 1. Kemudian nilainya 2 jika yang muncul adalah mata dadu 2, dan seterusnya sampai yang terakhir. Kemungkinan yang terakhir adalah nilainya 6 jika yang muncul adalah mata dadu ke-6. Nah, selanjutnya random variable ini dibagi lagi menjadi 2 kategori. Ada yang disebut sebagai variabel acak diskrit atau random variable diskrit, dan ada juga yang disebut sebagai variabel acak kontinu atau random variable kontinu. Nah, apa itu variabel acak diskrit? Variabel acak diskrit adalah variabel acak yang tidak mengambil seluruh nilai yang ada dalam sebuah interval tertentu, atau variabel yang hanya memiliki nilai tertentu saja. Nah, ciri khas dari variabel acak diskrit ini adalah dia nilainya berupa bilangan bulat, ya, bilangan bulat 0 atau bilangan bulat positif. Jadi dia tidak mungkin nilainya berbentuk pecahan atau bilangan desimal. Sebagai contoh misalkan pada percobaan atau pengamatan penjualan mobil. Nah, misalkan variabel acak yang kita ingin amati di sini ya pada percobaan penjualan mobil ini adalah jenis kelamin pembeli. Jadi aspek yang ingin kita ketahui di sini adalah jenis kelamin pembeli. Nah, yang namanya jenis kelamin itu ada 2, ada laki-laki dan ada perempuan. Jadi nanti kemungkinan yang akan kita dapatkan itu adalah kalau tidak laki-laki ya perempuan. Nah, misalkan yang laki-laki kita definisikan nilainya dengan 0, kemudian yang perempuan kita definisikan nilainya dengan 1, atau bisa dibalik juga. Kemudian misalkan kejadian berikutnya atau percobaan atau pengamatan berikutnya misalkan pada pengamatan 50 produk baru. Nah, variabel acak yang ingin diamati di sini adalah banyaknya produk yang rusak. Maka kemungkinan atau hasil yang akan kita peroleh nanti adalah nilainya dari 0 sampai 50 maksimal. Jadi minimum 0 itu berarti tidak ada produk baru yang rusak. Kemudian 1 itu berarti yang rusak dari 50 produk itu hanya 1 yang rusak. Kemudian 2, berarti yang rusak itu ada 2 dari 50 produk yang ada. Dan seterusnya sampai kemungkinan yang terakhir adalah 50. Nah, kalau nilainya 50 berarti jumlah barang yang rusak itu ada sebanyak 50 dari total 50 produk baru itu. Kemudian misalkan lagi percobaan yang ketiga, ya, dari pengamatan pengunjung restoran. Misalkan variabel acak yang ingin diamati adalah
banyaknya pengunjung restoran atau jumlah pengunjung restoran. Nah, apa kemungkinannya di sini? Jadi kemungkinannya itu adalah dia nilainya bisa 0, ya. 0 ini berarti dia tidak ada pengunjung sama sekali ya. Kemudian bisa 1 nilainya. Jadi kalau 1 itu berarti yang mengunjungi ada 1 dan seterusnya. Selanjutnya variabel acak kontinu. Jadi variabel acak kontinu itu adalah variabel acak yang mengambil seluruh nilai yang ada dalam sebuah interval tertentu atau pada garis bilangan. Nah, ciri khas dari variabel acak kontinu adalah dia nilainya berupa bilangan bulat real desimal. Jadi misalkan nilainya bisa 0,1, 0,5 atau berupa pecahan, ya, setengah, seperempat, dan seterusnya. Sebagai contoh, misalkan kita lihat pada kejadian pertama, percobaan pertama, misalkan pada pengamatan pembangunan proyek. Nah, misalkan di sini yang mau kita amati ya, atau aspek yang ingin kita amati adalah persentase kemajuannya. Jadi persentase kemajuan dari pembangunan proyek itu. Nah, apa kemungkinan yang akan dihasilkan? Jadi persentase kemajuannya itu dia bisa bernilai 0 sampai 100. 0 itu yang paling minimum, berarti dia kemajuannya 0 ya, nggak ada sama sekali yang dibangun mungkin. Kemudian maksimal dia bisa bernilai 100. Kalau 100 berarti persentase kemajuannya dia sudah selesai. Nah, kemudian nilai kemungkinan yang terjadi juga bisa diambil pada rentangan dua nilai ini. Jadi kita juga bisa mendefinisikan nilai di antara dua nilai ini. Ya, jadi di antara 0 sampai 100. Misalkan kemungkinan nilainya X sama dengan 50. Berarti pembangunan proyeknya mencapai 50%. Kemudian percobaan kedua, misalkan kita mau mengamati isi dari sebuah botol yang memiliki volume 600 ml. Jadi di sini variabel acak yang ingin kita amati misalkan jumlah mililiter pada botol itu, ya, atau jumlah mililiter dari isi botolnya. Nah, apa kemungkinan yang bisa kita dapatkan? Jadi X-nya itu nanti atau nilainya nanti dia berkisar dari 0 sampai 600. Nah, kapan dia akan 0? Berarti kalau 0 botolnya tidak memiliki isi atau botolnya kosong. Kemudian kalau nilainya 600 berarti bisa kita definisikan bahwa botolnya penuh. Seperti itu. Atau kita juga bisa mengambil rentangan nilai di antaranya. Jadi misalkan X-nya sama dengan 100. Berarti interpretasinya jumlah mililiter yang terisi di botol itu adalah sebanyak 100 ml. Atau mungkin lebih akurat lagi, misalkan 100,75 ml. Berarti kita bisa definisikan bahwa jumlah yang terisi dalam botol tersebut ada sebanyak 100,75 ml itu. Jadi selama dia nilainya diambil dari rentangan ini, berapapun nilainya, mau dia bulat atau koma, itu tetap hasilnya mungkin ya, jadi bisa. Kemudian percobaan ketiga, misalkan pada penimbangan paket. Nah, di sini misalkan variabel acak yang ingin diamati atau aspek yang ingin diamati adalah berat satu paketnya. Nah, bagaimana kemungkinannya? Misalkan X-nya maksimum 2 kg misalkan, maka kemungkinan nilai yang akan diperoleh adalah 0 sampai 2. Jadi berat paketnya itu dia bisa 0, artinya nggak punya berat sama sekali. Kemudian misalkan dia juga bisa 1, berarti berat paketnya 1 kilo, atau bisa 2, ya. Jadi kalau 2 berarti berat paketnya sama dengan 2 kg. Atau mungkin bisa kita ambil nilainya di rentangan 0 sampai 2. Jadi misalkan yang mengukur atau yang nimbang sangat teliti ya, menggunakan timbangan yang juga lebih akurat. Jadi kemungkinan diperoleh misalkan beratnya 1,75 kg. Nah, itu kan juga masuk X-nya di interval ini.
Baik, ini adalah bagian pertama dari rangkaian materi variabel acak dan nilai harapan. Silakan Anda pelajari kembali untuk bagian kedua dan seterusnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.